Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Atika Mawaddah dengan NIM 12221011 dari kelas RC. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara perencanaan bangunan rumah sederhana dengan 3 tingkat pada aplikasi Etaps. Nah, sebelum itu kita buka aplikasi Etaps-nya terlebih dahulu. Nah, untuk tampilannya itu akan seperti ini. Sebentar kita buka ulang aplikasi Etaps. Nah, kemudian tampilannya akan seperti ini. Kok tidak bisa ya, guys? Nah, kita klik new model. Nah, di sini tuh kita diklik yang bagian use build and setting with. Nah, di sini kita memilih metrik SI biar sesuai standar internasional. Nah, tinggal diklik aja. Oke. Nah, di sini tuh kita masukin titik X sama titik Y kita yang udah ditentuin di soal. Nah, untuk soal saya, titik X-nya dia itu 4, dan untuk Y-nya itu dia ada 3,5. Nah, untuk number of story ini tuh jumlah lantai yang akan dibuat yaitu 3, untuk soal saya 3. Nah, untuk typical story height yang ini tuh lantai 1. Tinggi lantai 1, 4,5. Ini juga 4,5. Nah, ini kita pilih grid only saja. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, tampilannya itu akan seperti ini. Nah, di sini kita akan memasukkan ini material property. Nah, klik define, kemudian material property. Nah, di sini tuh kita klik add new material. Nah, di add new material ini kita pilih user. Nah, di sini material type-nya kita pilih yang konkret. Nah, klik OK. Nah, di sini tuh kita buat berapa mutu beton yang akan kita buat, yaitu FC aksen FC 22 MPa. Nah, terus di bagian ini kita klik spesify mass destiny. Nah, di sini tuh kita isi 2400. Nah, di bagian modulus elastisitasnya itu kita pakai rumus 4700 dikali dengan akar dari 22 MPa. 22 akar 1 kali 0,5. Nah, kira-kira begini hasilnya. Nah, kemudian kita klik modify show material property design data. Nah, ini tuh kita ganti jadi 22. Klik OK. Oke. Nah, jadi kemudian add new material lagi. Nah, masuk ke rebar. Oke. Nah, di sini kita tuh 4850. Diisi 4850. FY 400. Di sini dimasukin 4. Spesify mass destiny. Masukin 4850. Nah, di modulus elastisitas ini tuh kita masukin 200.000 MPa. 200.000 MPa. Nah, show material property design data. Nah, di sini kita masukin 400 MPa sama 560. Nah, di sini tuh kita kaliin 1,2 dikali dengan 400 MPa itu sendiri. Nah, kita klik enter. Begitu juga dengan yang expected tensile strength. Yang ini tuh kita kaliin 1,2 dikali dengan 560. Nah, enter. Nah, kurang lebih begini. Klik OK. Oke. Nah, kemudian add new material lagi.
rebar, oke, FY 240. FY kita penamaan FY 240. Nah, untuk yang ini kita isi 4850 lagi. Spesifik Mas Destiny 4850. Kemudian di modulus elastisitas kita buat tetap 200.000 MPa. Nah, modify show material property. Nah, di sini kita bakalan isi lagi 240 sama, sebentar saya cek dulu untuk tidak ada kesalahan. Define material property 240 modify and show. Nah, 4850 kita isi di modify property. Nah, 240 sama 390. Nah, kita isi 240, bagian ini 390. Nah, di bagian sini tuh kita kaliin 1,2 lagi. 1,2 dikali dengan 240. Enter. Nah, begitu juga dengan yang di bawah sini. Kita tuh dikali 1,2 dikali dengan 390. Enter. Nah, setelah seperti ini kita klik OK. Oke. Nah, kalau udah ada yang FC aksen 22 MPa, FY 400 sama FY 240 ini, kita klik OK. Nah, setelah itu kita akan merencanakan kolom dan balok. Nah, di bagian sini kita klik section, klik define, kemudian section properties. Nah, kita klik lagi di bagian frame section. Nah, di bagian frame section ini kita delete dulu. Ini kan soalnya nggak perlu ya. Nah, kita delete aja dulu. Delete properties. Nah, blok aja semua. Delete selected. Nah, blok lagi semua. Nah, delete select. Oke. Oke. Nah, di bagian sini tuh kita akan mendesain kolom dan balok. Nah, kita klik add new property. Pilih yang bagian kotak. Habis sudah kayak gini, kita bakalan mendesain balok. Nah, di bagian materialnya kita pilih FC22MPa. Habis itu ini diganti balok ukuran. Sebentar, kita cek dulu lagi. Oke, oke. Oke. Nah, di bagian sini kita cek balok ukuran 300 kali 400. Nah, di sini kita akan mendesain balok dengan ukuran 300 kali 400. 300 kali 400. Nah, di bagian sini kita klik 400. Yang ini kita klik 300. Nah, setelah kita ganti 400 dan 300 ini, terus kita modify show rebar. Nah, yang ini kita klik, karena balok kita klik yang ini, M3 design only beam. Nah, ini kita ganti jadi 40, bawahnya juga 40. Nah, ini tuh kita ganti jadi FY 400 sama FY 240 yang udah kita desain tadi. Nah, kita klik OK. Kita klik OK lagi. Nah, kemudian kita add and copy property. Nah, di sini kita akan mendesain kolom. Kolom dengan ukuran kolom ukurannya berapa ya tadi ya? Kolom dengan 300 kali 300. Kolom 300 kali 300. Nah, ini kita pilih. Sebentar ya, kita cek lagi untuk tidak ada kesalahan. Modify show property. Kolom FCMPA. Oke. Balok modify show property. Oke. Nah, di sini kita klik kolom dengan ukuran 300 kali 300. Nah, di sini tuh kita ganti aja angkanya 300. Kemudian kita modify show rebar lagi. Nah, di sini
karena dia kolom, nah kita klik di bagian ini, kolom. Nah, di sini tuh kita akan menggunakan longitudinal bar size and area-nya tuh kita klik karena dia nggak ada D19. Nah, kita create nih. Di sini kan ini karena nggak ada angka 19, nah kita ini ke bawah, geser ke bawah. Nah, di sini tuh bisa kita tambahin. Nah, kita isi aja D19. Nah, D19 ini dia kalau tidak salah 2,8 sama yang ini 19. Klik OK. Nah, pilih aja D19 yang tadi kita buat. D19, udah gitu gini ganti 5 jadi 5. Ini 2. Ini 2. Klik OK. Nah, habis itu udah selesai nih kan, kita klik OK. Nah, OK lagi. Nah, habis kayak gini tuh yang harus kita lakuin lagi klik define. Nah, di sini kita akan mendesain plat lantai. Nah, untuk plat lantainya itu tuh kita section properties, slab selection. Nah, kita tuh add new property. Nah, kita ini pakai plat lantai 12 cm. Di sini 22 MPa. Ini kita ganti jadi 120 mm. Udah gitu di modifiernya kita modify. Udah oke. Nah, oke aja. Selesai. Nah, setelah selesai kita mendesain untuk balok kolom dan plat lantainya tuh kita klik bagian quick draw beams column yang ini. Nah, pilih di bagian ini. Nah, balok. Nah, kita blok aja nih. Jangan ini duluan. Stories. Nah, kita blok aja nih dia. Nah, bakalan kayak gini. Terus sekali lagi kita pilih yang kolom. Kita blok lagi. Ntar kita pilih ini. Pilih kolom. Kolom 300. Nah, kurang lebih kayak gini. Udah gitu untuk menginiin plat lantainya kita klik yang quick draw floor. Nah, di sini kita pilih yang plat lantai 12 cm yang udah kita desain. Nah, kita blok aja lagi. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, seterusnya yang akan kita desain yaitu, nah, keluarin aja dulu. Klik kanan. Nah, di bagian define lagi nih. Terus kita akan ke bagian pembebanan. Nah, di sini tuh kita masuk ke load patterns. Nah, di sini tuh kita isi sesuai dengan yang ada di sini. Sebentar saya isi. Nah, kita isi dengan yang kayak gini nih. Pembebanan define load patterns. Nah, di sini kita isi DL det 1. Nah, add new load. Ini hapus aja nih. Delete. Yes. Delete. Yes. Nah, habis DL LL ganti jadi live. Nah, oke. Woi. Nah, habis ini kita klik frame. Bana hujan order. Ini booking at. Nah, habis itu lagi kita ganti jadi WinX.
WinX, ini dia Win. Ini jadi ini kita pilih AC716 add WinY, sama tetap kita oke, kita add lagi. Udah gitu kita static X. Nah, ini kita pilih seismic. Ini pakai yang ini lagi 716. Add lagi, udah gitu static Y, seismic sama tinggal add aja. Nah, udah gitu kita yang SIDL. Nah, yang ini kita pilih super depth. No, add lagi. Kemudian LR, live roof, live, ininya kita pilih tipe roof live yang mana ya? Yang ini. Udah kita klik OK nih. Nah, habis ini kita klik define lagi. Terus kita klik yang load combination. Nah, di sini kita tuh akan ngisi yang ini nih. Nah, untuk ini kita add new combo, DL-nya 1.6, 1.4. Kita cek dulu ya guys, biar tidak ada kesalahan. Untuk oke. Untuk define di bagian load combination LRFD11 modify. Nah, LDL-nya 1,4 benar kan guys? Nah, jadi kita tuh tinggal ini masukin 1,4 LRFD-nya. Ini kita ganti namanya ya guys, jadi LRFD 1 strip 1. 1 strip 1. Aduh, sabar. Nah, kita klik LRFD 1.1 strip 1. Nah, kita oke ini. Udah gitu add new combo lagi. Ganti lagi namanya jadi LRFD 2 strip 2. Nah, di sini kita masukin datanya DL, LR sama LR. DL add aja 3, habis itu kita ganti namanya DL, LL sama LR. Mana LR ya? Nih. Nah, untuk DL-nya itu dia 1,2 diganti 1,2. LL-nya dia 1,6. Dan LR-nya tuh dia 0,5. Nah, kita okein. Kemudian add new combo lagi. Kita ganti namanya LRFD 3 strip 3. Nah, di 3 strip 3 ini tuh kita masukin data DL, LR, sama WinX. Nah, add aja dulu 3, kita ganti namanya LR sama WinX. Nah, di DL ini tuh kita punya angka 1,2. Kita ganti jadi 1,2. LR-nya 1,6. Kemudian di WinX ini 0,5. Nah, kita okein lagi. Nah, add new combo lagi. Ganti namanya jadi LRFD 4 strip 4. Nah, untuk 4 strip 4 ini tuh kita ada data, 4 data, yaitu DL, WinX, sama LR, dan LL. Nah, kita add 4 dulu. Yang pertama DL, kemudian yang kedua WinX, yang ketiga LR, dan yang keempat itu LL. Nah, untuk nilai DL itu sendiri 1,2 kita ganti. Nah, untuk WinX-nya itu kita ganti angka 1 tetap. Jadi, untuk LR-nya 0,5 diganti. Dan LL-nya itu 1. Klik OK. Nah, ini tuh yang terakhir, kita add new combo lagi, ganti namanya jadi LRFD 5 strip 5. LRFD 5 strip 5.
Nah, di sini kita di strip 5 itu kita cuma ada 2 data, yaitu DL sama WinX. Nah, satu lagi DL sama WinX. Nah, WinX. Nah, di DL ini kita ganti jadi 0,9. WinX-nya tetap, jadi klik OK. Oke. Nah, udah sampai sini nih. Nah, kita tinggal masukin pembebanan. Nah, di pembebanan itu kita tinggal klik assign, cell loads, uniform. Nah, kita masukin beban-beban yang akan ditanggung per lantai. Dari lantai 1, lantai 2, lantai 3. Nah, kemudian dia tuh akan jadi seperti ini kurang lebih. Kayak gini. Oke. Oke. Nah, habis udah di pembebanan nih, kita akan coba run ya, guys. Nah, kita runin. Loading, kita tunggu sampai dia selesai. Nah, kalau udah kayak gini tuh untuk ngecek bangunan yang kita buat itu bisa atau tidak, nah kita tinggal klik yang bagian ini. Concrete frame design. Nah, di sini tuh kita start design check. Nah, kita klik start design check. Tunggu sebentar. Nah, di sini tuh kalau dia warna merah berarti desain kita ada kesalahan ya, guys. Tapi kalau dia udah warna magenta seperti ini berarti desain yang kita buat itu bisa direalisasikan. Nah, karena tidak ada kesalahan, mungkin sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.